Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jasa Natalia Wibisono dari kelas 8B. Perkenalkan, nama saya Ruth Evelyn dari kelas 8B. Hari ini kami akan membahas tentang sistem komputer dari bab 3. Pada bab 3 ini akan terdapat beberapa bagian, yaitu bagian A yaitu komponen sistem komputer, bagian B yaitu interaksi komputer dengan manusia, bagian C yaitu pengelamatan memori dalam sistem bilangan, dan bagian D yaitu Central Processing Unit atau CPU. Kalian harusnya ada tahu komputer dong. Sebenarnya komputer itu apa sih? Nah, komputer itu adalah alat elektronik yang bisa menerima data, mengolah data, dan kemudian memberikan hasil olahan dalam bentuk informasi. Atau sederhananya, komputer adalah kalkulator canggih yang bisa menjalankan banyak tugas, mulai dari menghitung angka sampai memainkan game. Sistem komputer adalah gabungan beberapa perangkat yang seperti hardware dan software yang bekerja sama untuk mengelola, menyimpan, dan menampilkan data atau informasi. Komputer dibagi menjadi 3 bagian, yaitu perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, dan pengguna atau brainware. Perangkat keras atau hardware adalah suatu komponen fisik yang ada di dalam sistem komputer, baik maupun di dalam maupun di luar komputer itu sendiri. Hardware berfungsi sebagai dasar komponen komputer yang memungkinkan terjadinya berbagai proses dan juga operasi. Kategori utama hardware adalah perangkat input, output, pemrosesan, penyimpanan, dan juga jaringan. Yang ketiga, contoh perangkat input. Yang pertama ada keyboard, yang merupakan perangkat input yang digunakan untuk memasukkan data berupa teks atau perintah ke dalam komputer. Yang kedua ada mouse. Mouse adalah perangkat input yang berfungsi untuk menggerakkan kursor di layar komputer dan memberikan perintah dengan mengklik tombolnya. Yang ketiga ada scanner, yang digunakan untuk memindai dokumen atau gambar ke dalam format digital. 4. Contoh perangkat output. Yang pertama ada monitor, yang merupakan perangkat output utama yang menampilkan gambar atau informasi visual dari komputer. Yang kedua ada printer, yang digunakan untuk mencetak dokumen atau gambar dari format digital menjadi hard copy. Yang ketiga ada speaker, yang merupakan perangkat mengeluarkan suara dari komputer. Yang kelima ada contoh perangkat jaringan. Yang pertama ada Network Interface Card atau NIC, yang merupakan kartu yang memungkinkan komputer untuk terhubung ke jaringan melalui kabel atau secara nirkabel. Nah, kita sudah sampai perangkat lunak, yang meliputi sistem operasi, aplikasi, dan program yang memberikan instruksi untuk menjalankan tugas-tugas tertentu di komputer. Perangkat lunak terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu sistem operasi, aplikasi produktivitas, aplikasi desain dan grafis, aplikasi navigasi dan peta, aplikasi permainan, keamanan komputer, aplikasi web, dan aplikasi lainnya. Contoh perangkat di sistem operasi yaitu Windows, macOS, Linux, Android, dan iOS. Contoh perangkat aplikasi produktivitas yaitu Microsoft Office, Google Workspace, Adobe Acrobat Reader, dan Notepad. Contoh perangkat aplikasi lainnya yaitu ada di pemutar musik yang berupa Spotify, editor video seperti Adobe Premiere, dan perangkat lunak akuntansi seperti QuickBooks. Nah, sekarang kita sudah sampai ke brainware, yang merupakan istilah yang merujuk kepada individu atau kelompok orang yang menggunakan, mengelola, dan mengembangkan teknologi informasi serta perangkat komputer dalam suatu organisasi. Interaksi manusia dengan komputer. Interaksi manusia dengan komputer adalah bidang studi yang mempelajari cara manusia berinteraksi dengan komputer. Ini mencakup desain, evaluasi, dan implementasi antarmuka pengguna agar komputer dapat digunakan dengan mudah, efisien, dan juga menyenangkan bagi manusia. Interaksi manusia dengan komputer atau IMK juga dapat disebut dengan Human Computer Interaction atau HCI. Jadi intinya itu IMK dibuat untuk lebih ramah pengguna. IMK memiliki tujuan, yaitu membuat sistem yang usable, meningkatkan fungsionalitas, mempermudah pelajaran, membuat sistem yang dapat mudah diingat, meminimalisir kesalahan, dan juga meningkatkan aksesibilitas. IMK itu memiliki 3 komponen utama yang saling berkaitan, yaitu pengguna atau manusia, komputer, dan juga antarmuka. Manusia atau pengguna. Manusia atau pengguna itu individu yang berinteraksi langsung dengan komputer. Faktor-faktor seperti kemampuan kognitif,
tujuan, preferensi, dan juga pengalaman mereka itu sangat memengaruhi cara mereka berinteraksi dengan sistem komputer. Perangkat keras seperti perangkat input dan output, dan juga perangkat lunak seperti aplikasi, browser, dan lain-lain itu digunakan untuk berinteraksi dengan manusia. Sedangkan antarmuka itu titik temu komputer dan manusia yang saling berinteraksi. Pengalamatan memori dalam sistem bilangan. Konversi biner menjadi heksadesimal. Misal, kita ingin mengubah bilangan biner 110, 1100 menjadi heksadesimal. Kita ambil 4 digit dari kanan dulu. Karena 0110 desimalnya adalah 6 dan 1100 desimalnya adalah 12 yang akan dijadikan C, berarti jawabannya adalah 6C. Konversi desimal menjadi heksadesimal. Misalnya kita ingin mengubah bilangan desimal 1756 menjadi heksadesimal. Kita tinggal bagi saja 1756 dibagi 16 karena heksadesimal itu berbasis 16. 1756 dibagi 16 adalah 109, sisanya adalah 12. 109 dibagi 16, sisanya adalah 13. Dan hasil baginya adalah 6. Karena 6 tidak bisa dibagi lagi, maka kita akan menggunakan angka tersebut sebagai bilangan pertama hasilnya, yaitu 6 dan sisa pertama adalah 12 dan sisa kedua adalah 13. Jadinya 6DC. Konversi heksadesimal jadi desimal. Misal, bilangan heksadesimalnya adalah A6B. Desimalnya, pertama kita hitung mundur jumlah digitnya tapi mulai dari 0. A ke 0, 6 ke 1, A ke 2. A adalah 10, 6 adalah 6, dan B adalah 11. Lalu langsung saja kita kali 10 dengan 16. Dikali 16 karena heksadesimal berbasis 16 ya. Lalu tulis dengan urutan angkanya. Ditambah dan lanjut dengan step yang sama. Hasilnya adalah 2560 ditambah 96 ditambah 11, yaitu 2667. Konversi heksadesimal jadi biner. Misal terdapat bilangan heksadesimal B3. Berapakah nilai binernya? Kita harus bagi secara terpisah dulu. B yaitu 11. 11 dibagi 2 yaitu 5, sisa 1. 5 dibagi 2 yaitu 2, sisa 1. Dan 2 dibagi 2 yaitu 1 dan sisa 0. Lalu kita ambil dari bawah sampai atas, yaitu 1011. Lanjut ketiga, 3 bagi 2 sisa 1. Dan hasilnya adalah 1. Dan 1 bagi 2 yaitu 1, sisa 1. Jadi kita ambil 0011. Dan jadi B3 itu yaitu 10110011. Atau Central Processing Unit adalah bagian terpenting dalam sebuah komputer yang bertanggung jawab untuk menjalankan instruksi-instruksi yang diberikan kepada komputer. Itu juga merupakan otak dari komputer yang bertanggung jawab untuk mengelola data dan menjalankan program-program yang diperintahkan oleh pengguna. Bagian CPU ada arsitektur CPU yang merupakan bagian menjelaskan cara kerja CPU dalam menjalankan instruksi-instruksi yang diberikan kepada komputer. Yang kedua ada clock speed yang merupakan kecepatan maksimum yang dapat dicapai oleh CPU dalam menjalankan instruksi-instruksi yang diberikan oleh komputer. Ketiga ada core, yaitu bagian dari CPU yang bertanggung jawab untuk menjalankan instruksi-instruksi yang diberikan kepada komputer. Yang keempat ada CAC, yaitu bagian dari CPU yang digunakan untuk menyimpan data yang sering diakses oleh CPU. 5 ada heatsink, yaitu bagian dari CPU yang bertugas untuk menjaga suhu CPU tetap stabil dengan cara menyerap panas yang dihasilkan oleh prosesor saat bekerja dan mengeluarkannya keluar dengan bantuan fan. Yang keenam ada Arithmetic Logic Unit atau ALU yang merupakan bagian dari CPU untuk bertanggung jawab melalui operasi aritmatika dan logika sederhana seperti penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Ketujuh ada Bus Interface Unit atau BU yang merupakan bagian untuk bertanggung jawab mengatur aliran data antara CPU dan perangkat lain di komputer seperti memori, hard drive, dan perangkat input atau output lainnya. Yang ke-8 adalah Control Unit yang merupakan bagian dari CPU yang bertanggung